Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 11. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya harus tetap semangat walaupun dalam masa pandemi ini. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dan berdoa semoga corona cepat hilang dan kita bisa belajar tatap muka kembali. Nah, untuk di pertemuan yang ketiga di mata pelajaran PKK teori masih membahas tentang kompetensi memahami sikap dan perilaku wirausahawan. Dan materinya mengenai karakteristik wirausaha. Apa sih yang dimaksud dengan karakteristik? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, Ibu akan mengulang kembali tujuan dari SMK menuju BMW. Masih ingat ya, apa itu B, apa itu M, dan apa itu W. Di mana B di sini adalah tujuan dari SMK adalah yang pertama yaitu mampu bekerja, yang kedua bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, dan yang ketiga adalah wirausaha. Nah, di mana tujuan SMK menuju BMW di sini, kalian setelah lulus dari SMK, setelah dibekali dengan berbagai kompetensi dari mata pelajaran adaptif, normatif, dan produktif, diharapkan nanti setelah lulus kalian mampu bekerja ataupun melanjutkan ke perguruan tinggi dan berwirausaha. Di mana untuk bekerja di sini kalian sudah dibekali pelajaran adaptif, normatif, dan produktif sehingga menjadi tenaga kerja terampil dan kompeten pada bidangnya. Sedangkan bagi yang memiliki cita-cita untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, di sini kalian sudah dibekali dengan pelajaran adaptif untuk berkompetisi dan mengembangkan diri dalam studi lanjut. Sedangkan untuk yang ketiga, kalian bisa memilih untuk berwirausaha, yaitu dengan dibekali dengan pelajaran produktif dan kewirausahaan, dapat mandiri dan menciptakan lapangan kerja. Nah, sebelum membahas tentang karakteristik wirausaha, di sini Ibu menampilkan ancaman bagi bangsa kita, yaitu di kawasan Asia, yaitu ada Cina dan Jepang. Kenapa Cina dan Jepang di sini menjadi ancaman bagi bangsa kita? Mungkin kalian udah tahu ya, kenapa menjadi ancaman. Di sini Cina dikenal dengan produknya yang beraneka ragam, mampu menduplikasi produk-produk yang ada di dunia dengan harga yang sangat murah sehingga bisa diterima oleh berbagai konsumen. Sedangkan Jepang kita kenal dengan berbagai inovasi dan etos kerja yang tinggi. Nah, dari Cina dan Jepang ini seharusnya Indonesia mampu belajar untuk bisa seperti di negara Cina ataupun Jepang. Kita lihat dari sisi positifnya ya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah mental bangsa Indonesia yang selalu merasa bahwa kita tidak mampu membuat teknologi seperti negara-negara lain. Dan yang kedua yaitu kita merasa mampu membeli produk yang murah tetapi cepat rusak. Sebenarnya bangsa Indonesia sendiri ataupun generasi muda bangsa Indonesia sudah mampu baik itu membuat teknologi ataupun membuat produk-produk yang mampu bersaing dengan negara lainnya. Di sini tinggal adanya dukungan dari berbagai pihak yaitu pemerintah dan seluruh generasi muda yang memiliki sikap ataupun karakteristik yang mampu bersaing. Selanjutnya di sini Ibu akan memaparkan keuntungan berwirausaha. Yang pertama yaitu bekerja tidak di bawah perintah orang lain. Yang kedua, bekerja sesuai dengan ritme pribadi.
Yang ketiga, memperoleh kepuasan pribadi bila mendapatkan keberhasilan, keuntungan, dan pengakuan. Yang keempat, dapat mengalami kebebasan mengendalikan kehidupan dan keuntungan pribadi. Dan yang terakhir yaitu ada perasaan menjadi orang yang kreatif dan dapat menyumbangkan keterampilan bagi masyarakat. Nah, dari sini, dari keuntungan wirausaha tentunya di sini kita tidak bekerja di perintah orang lain, mempunyai waktu sesuai dengan waktu pribadinya menyesuaikan, memperoleh kepuasan pribadi, dan kebebasan dalam mengeluarkan ide-ide atau gagasan-gagasan kreatifnya. Di samping keuntungan, tentunya di sini ada tanggung jawab wirausaha. Harus bersedia bekerja keras, tidak mengenal waktu untuk memenuhi permintaan pelanggan. Tidak dapat mengambil cuti atau istirahat bila sakit, karena bisnis adalah tanggung jawabnya. Selanjutnya, menanggung resiko pada saat tertentu tidak mempunyai tabungan. Yang selanjutnya, tidak mempunyai gaji tetap, harus bertanggung jawab terhadap gaji karyawan ataupun hutang, bahkan tidak ada gaji buat diri sendiri. Tanggung jawab yang selanjutnya yaitu kadang harus mengerjakan pekerjaan yang tidak disukai dan kurang waktu bersama keluarga dan teman karena fokus pada kemajuan usahanya. Nah, dari tanggung jawab wirausaha ini tentunya kita harus tahu, karena di sini dengan berwirausaha tentunya kita mengeluarkan seluruh energi kita, baik waktu, tenaga, pikiran. Jadi di sini diperlukan adanya mental yang kuat. Jadi jenis wirausaha di sini digolongkan menjadi 11 ya. Yang pertama wirausahawan mandiri, yang kedua wirausahawan oportunistik, yang ketiga inventor, yang keempat pattern multiplier, yang kelima pengusaha skala eksploitir, yang keenam pengakuisisi, yang ketujuh seniman atau jual beli, yang kedelapan spekulator, yang kesembilan wirausahawan internal, yang kesepuluh pemegang waralaba, dan yang kesebelas wirausaha karena kebutuhan. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Tujuan karakteristik wirausaha. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang karakteristik wirausaha. Karakteristik yaitu ciri-ciri khusus yang harus dimiliki seseorang, meliputi watak, perilaku, tabiat, dan sikap terhadap hidup untuk meraih kebahagiaan lahir dan batin. Jadi, karakteristik wirausahawan yaitu ciri-ciri khusus yang dimiliki seorang wirausahawan yang membedakannya dengan orang lain. Hakikat kewirausahaan. Yang pertama, dalam hakikat kewirausahaan yaitu ada sifat, watak, dan ciri yang melekat pada individu. Tentunya sifat dan watak ini contohnya adanya kemauan keras untuk mewujudkan dan mengembangkan gagasan kreatif ke dalam kegiatan inovatif yang bernilai. Hakikat yang kedua yaitu adanya jiwa dan sikap. Dalam kewirausahaan tidak hanya dimiliki oleh usahawan saja, melainkan juga oleh orang-orang yang berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Hakikat kewirausahaan yang ketiga yaitu adanya kemampuan. Kemampuan di sini adalah mampu menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda sehingga bermanfaat untuk dalam pemikiran-pemikiran kreatif dan tindakan inovatif. Usaha. Karakteristik wirausaha menurut para ahli. Menurut Bygrave di sini dikenal dengan 10D. D yang pertama yaitu adalah dream, mimpi.
D yang kedua adalah decisiveness, cepat dalam mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu doers, tidak menunda-nunda. Yang keempat determination, ketetapan hati. Yang kelima dedication, pengabdian. Yang keenam devotion, setia. Yang ketujuh detail, secara rinci. Destiny, memperhitungkan nasib. Yang kesembilan dollars, yaitu uang. Dan yang kesepuluh yaitu distribute, pendistribusian. Nah, karakter wirausaha menurut By Grab dikenal dengan 10D. Diawali dengan adanya mimpi dan diakhiri dengan pendistribusian dari produk ataupun hasil dari kerja wirausahawan. Sedangkan menurut Meredith, entrepreneur atau wirausaha ini terbagi dalam 3. Yang pertama yaitu personal atau kepribadian, yang kedua mind atau pola pikir, dan yang ketiga adalah behavior ataupun perilaku. Kalian bisa lihat ya, dalam kepribadian seorang wirausaha di sini tentunya harus dilandasi dengan rasa percaya diri yang tinggi. Pola pikir di sini harus selalu realistis, selalu optimis, mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga yaitu perilaku di sini harus senantiasa bekerja keras, mampu memimpin, dan bertanggung jawab. Sedangkan menurut Wicaksono, sikap dan wawasan wirausaha tersebut dikenal atau digambarkan dengan trilogi, yaitu kesatuan antara cipta, rasa, dan karsa, di mana cipta, rasa, dan karsa ini nanti menghasilkan sebuah karya. Nah, dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik utama seorang wirausaha yang pertama yaitu hard work, yaitu kerja keras. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, independence. Yang keempat, realistik. Yang kelima, komitmen. Yang keenam, honest atau jujur. Yang ketujuh, desire, prestatif. Jadi di antara karakteristik wirausaha yang pertama tadi harus adanya kerja keras. Selain itu harus senantiasa mampu menjadi pemimpin dan bertanggung jawab. Disertai dengan adanya komitmen dan karakter ataupun sifat dari wirausaha yang mampu dan senantiasa mengembangkan usahanya. Nah, untuk tugas pertemuan yang ketiga, di sini kalian membuat akronim dari kata wirausaha. Silahkan nanti kalian lengkapi W-nya apa, I-nya apa, sampai dengan yang terakhir itu apa. Dan selanjutnya di sini juga lengkapi akronim kata wirausaha yang berhubungan dengan karakteristik wirausaha. Mungkin Ibu cukupkan sekian materi di pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan jangan lupa tetap belajar walaupun dalam masa pandemi ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.